Jadi tantangan itu untuk meyakinkan ibu itu lahirlah normal selama ibunya tidak ada indikasi untuk dilakukan operasi, ya itu berbeda. Tapi selama ibunya bisa normal, maka lahirkan dengan normal. Karena yang di atas itu ya Tuhan itu menciptakan dari awal ya memang lahir ya kodratnya lewat bawah. Mitos atau fakta ya, kalau misalkan orang makan ikan kakap itu bisa merubah posisi plasenta. Nah, kayak kemarin itu ada saya itu dapat kasus itu hamil pertama itu 4.900. Wow. Nah, itu tiba-tiba datang ke saya, "Dok, saya mau lahiran normal." Aduh, mohon maaf saya kalau disuruh hitung-hitungan gitu ya, saya mohon maaf Bu, saya tidak mau untuk lahirkan normal. Mungkin ini lebih Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar dan sudah bersama kita narasumber yang lagi hits ya di Pamekasan, tentunya dicari ibu-ibu hamil juga. Dan kita sudah berada di Rumah Sakit Larasati Pamekasan. Nah, sudah bersama kita Dr. Dewangga Wahyu Praja, SPOG, MCAT Clean, banyak sekali lah. Nanti kita bakalan taruh di bawah ya. Nanti bisa dibaca sendiri karena panjang banget. Oke. Dan kita juga mau ngucapin selamat untuk Rumah Sakit Larasati Pamekasan dan Dokter Angga ini juga karena sudah mendapatkan penyakit award ya di 2025 tentunya. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih, Dok? Oh, alhamdulillah sehat. Dokter muda. Iya, dokter muda yang lagi hit di Pamekasan. Iya, ya. yang lagi banyak diomongin. Dulu kita pernah satu atap di pendidikan ya iya, dulu, bener. tapi obrolannya dulu ya sebatas main game atau bener. Sekarang Beda. Lebih serius nih lebih serius juga kayaknya. ya, dan pembahasannya kita lebih tentang ibu Kehamilan. hamil dan lain-lain itu tentunya. Oke, gimana nih, bisa dijelaskan dulu sekilas, mungkin ada yang masih belum tahu atau yang sudah tahu tapi ini kok gelarnya panjang banget. Panjang sekali. Sekilas aja gitu deh. loh, Dokter Angga. Apa aja tuh yang sudah didapat? Jadi untuk gelar sih itu saya kalau yang SPOG, MCAT Clean itu memang pendidikan resmi ya, maksudnya resmi, dia dari pemerintah gitu ya. Jadi S1 dan dokter itu S1, SPOG-nya itu spesialis, MCAT Clean-nya itu S2-nya. Jadi seperti itu. Kalau yang lain ya saya Masih kurang gitu. mungkin lebih ke saya merasa kurang. Selama saya itu belajar, saya akan selalu merasa saya bodoh. Jadi saya harus terus itu lagi dan memang kalau di kita sih terutama di medis itu memang kita harus selalu update ilmu ya. betul. Ya. Jadi ya kalau yang itu mungkin saya nggak terlalu banyak itu, saya takut riak. Takut teriak. Sudah. Betul. Situ aja gitu. Oke, baik dokter. Kan kemarin beberapa waktu lalu Dokter Angga dan juga Larasati dapat reward kan ya penyakit. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong Dokter Angga gitu untuk bisa lebih fokus menurunkan angka kematian ibu hamil? Jadi sebenarnya ibu hamil itu masalahnya nggak cuma di masalah nasional ya, tapi internasional juga. Jadi karena itu kenapa SDGs itu ada namanya SDGs itu ya. Dia itu dari PBB itu dia salah satu apanya ya, kayak programnya itu adalah menurunkan angka kematian ibu. Jadi dan itu merupakan concern di dunia internasional juga, terutama ya di Indonesia sendiri yang memang masih relatif tinggi ya angka kematian ibunya. Dan tentunya kalau kita ngomong ibu gitu ya, kita berbicara soal ibu hamil itu adalah kondisi, sebenarnya kondisinya itu fisiologis ya. Fisiologis itu maksudnya kondisi normal memang yang terjadi. Cuman dia memang ada beberapa hal sekarang itu yang disertai kondisi patologis. Patologis itu maksudnya kondisi yang tidak normal gitu, kayak gitu ya. Itu yang mendorong
bukan cuma saya sebenarnya, ini dari dokter spesialis kandungan mungkin seluruh Indonesia juga kita berusaha untuk menurunkan angka kematian ibu supaya tidak ada lagi mungkin kejadian-kejadian kematian yang memang sebelumnya itu bisa dicegah ya. Kalau kita nggak bisa cegah ya bagaimana, cuman kalau yang kita bisa cegah, kita harapkan sih bisa mencegah itu supaya tidak terjadi kematian gitu. Tapi penyebab yang paling besar apa itu? Kalau kita bicara dari zaman dulu ya, kalau dulu sekali penyebab itu yang paling sering itu di perdarahan pasca persalinan. Jadi ya itu perjalanan pasca persalinan, dan satu lagi itu hipertensi atau penyakit darah tinggi dalam kehamilan, itu yang paling itu. Cuman seiring bertambahnya tahun itu juga ada pergeseran. Dari tahun 2024 itu yang paling sering adalah komplikasi non obstetrik. Non obstetrik itu yang dimaksud adalah kondisi seperti penyakit jantung terutamanya. Jadi ada ibu hamil, dia itu menderita penyakit jantung bawaan, dan memang sudah ada sebelumnya. Baik yang sudah ada maupun yang didapatkan, itu seperti itu. Dan juga sekarang juga banyak itu penyakit seperti diabetes dalam kehamilan seperti itu. Jadi itu sudah mulai bergeser, dan itu penyebab kematian yang tertinggi di tahun lalu. Makanya itu yang kita jadikan patokan untuk yang tahun ini gitu. Makanya sekarang sih pentingnya memang untuk periksa kehamilan ya, itu sangat penting sekali. Kita sarankan untuk periksa kehamilan secara rutin, baik di vaskes pertama maupun di dokter spesialis untuk mendeteksi lebih awal. Karena kita sekarang mainnya sih kalau sebisa mungkin itu bukan mengobati ya, kalau bisa kita mencegah ya gitu. Kalau kayak gitu harus rutin kontrol juga ya. Betul. Berarti kalau ketika ibu hamil tuh jangan bayinya aja yang dikontrol, tapi ibunya juga dikontrol. Betul. Jadi ibu hamil itu mungkin yang paling yang paling menjadi challenge sendiri itu adalah kita itu selalu saya diingatkan oleh guru saya itu merawat dua nyawa. Jadi ya maksudnya ibunya juga anaknya, dan outcome-nya pun harusnya ya dua nyawa itu selamat ya, itu sih. Makanya ya tidak hanya ibu yang kita tidak hanya bayi yang kita perhatikan, cuman ibu juga kita perhatikan. Gitu. Tapi maaf, kita ke flashback lagi ya. Dokter Angga kenapa ngambil jurusannya SPOG dulu? Dari sekian banyak jurusan dokter spesialis lainnya begitu. Ya. Sebenarnya sih sejujurnya saya itu saya itu memang orangnya itu penurut ya. Jadi dasarnya itu penurut banget ya. Jadi saya berpendapat bahwa kalau orang tua saya itu bilang apa, saya pasti akan menuruti beliau. Ya, dari beliau sendiri memang sebenarnya memilihkan jurusan saya SPOG itu sebenarnya beliau. Gitu ya. Ini jujurnya saja, maksudnya kita sih santai aja, cuman lama-lama sih ya kayak itu ya, lama-lama ya juga jadi seneng juga ya. Maksudnya awalnya memang kayak dalam tanda kutip saya karena saya memang sebelumnya juga tidak ada terlalu banyak pandangan ya. Saya sempat pengen jadi spesialis jantung dan segala macamnya, cuman memang saya waktu itu belum terfokus, gak ada yang meyakinkan hati saya gitu. Setelah orang tua saya menyarankan, sebenarnya lebih ke mengarahkan saya, ya akhirnya saya jalani ya. Dan akhirnya terpanggil sendiri. Iya, terpanggil sendiri, betul. Karena kayaknya senang gitu nyelamatin banyak nyawa ya kan. Ya. Melahirkan nyawa-nyawa baru. Betul ya. Bahkan saya yang paling yang paling terharu itu ya ada ibu hamil itu memakaikan nama saya di anaknya. Jadi itu sih ya reward
Ya iya itu tersendiri ya kan. itu sih kesenangan tersendiri sih itu. Kita kembali lagi ke ibu hamil ya. Ya. Pembahasannya itu ya. Kalau ibu hamil ada tanda-tanda yang perlu kita waspada nggak, biar nggak jadi gawat nanti gitu ketika nanti melahirkan. Oh ya, di ibu hamil itu ada beberapa hal. Jadi kita selalu membaginya itu dalam 2 sampai 3 trimester ya. Jadi ada beberapa hal. Cuman saya simpulkan saja dari usia hamil kurang dari 20 minggu sama usia hamil lebih dari 20 minggu. Jadi kalau usia hamil kurang dari 20 minggu yang harus diperhatikan itu terutama adanya perdarahan ya dari jalan lahir itu yang harus diperhatikan, karena apa, itu merupakan tanda awal terjadinya ancaman keguguran ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua juga bila kurang dari 20 minggu ibunya itu sudah kontraksinya lebih sering, itu bisa juga menyebabkan keguguran juga. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama untuk yang kurang dari 20 minggu. Begitu pula yang lebih dari 20 minggu. Jadi ada beberapa hal yang juga diperhatikan, terutama tanda-tanda kalau ibu itu sama ada perdarahan juga dari jalan lahir gitu. Lalu juga kalau ibu itu merasa perutnya terasa sakit seperti itu berlebihan. Berlebihan sakit yang berlebihan itu ya, yang nyerinya itu berlebihan seperti itu harus diwaspadai. Salah satunya sih itu. Terutama juga pada seseorang dengan preeklamsia, namanya preeklamsia itu namanya keracunan kehamilan sih kalau bahasa awamnya, itu tensinya tinggi, itu juga harus diwaspadai di rumah, itu takut terjadi eklamsia. Eklamsia itu maksudnya kejang. Jadi saya tahunya sih kalau di sini biasanya kejang itu dibacain doa ya. Iya, karena dipikirnya mungkin kesurupan gitu ya. Itu telat penanganan itu sebenarnya malah berbahaya. Jadi kan dibacain doa itu text time ya. Jadi dibacain doa, habis itu dia biasanya ibunya sadar. Habis itu kejang lagi, dibacain doa lagi karena merasa mungkin setannya kuat mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi dibacain doa lagi dan itu text time. Jadi itu yang harus diwaspadai, bahwa kalau bila kejang di ibu hamil harus segera langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu. Karena secara medis pun juga ada penjelasan ya. Iya betul. Itu bukan kesurupan ya. Betul, kesurupan. Iya, karena memang masih banyak orang yang ini kayaknya kenapa sedikit-sedikit kesurupan. Iya, dikit-dikit kesurupan itu, terutama waktu hamil. Oke, yang perlu kita waspadai sebenarnya apakah dari aktivitas ibu sendiri atau apa yang memang dikonsumsi mungkin yang paling sering menyebabkan gangguan pada kehamilan. Jadi kehamilan itu multifaktor. Multifaktor itu maksudnya tidak kita anggaplah kita tidak bisa memasang kayak kacamata kuda gitu ya, cuman terfokus di situ aja. Kita lihatnya dalam dalam ranah yang lebih luas. Jadi apakah makanan itu berpengaruh pada beberapa penyakit, contohnya misalnya diabetes gitu ya dalam kehamilan gitu ya, atau gula darah tinggi dalam kehamilan. Jadi di gula darah tinggi dalam kehamilan itu bisa dipicu oleh karena banyaknya mengkonsumsi makanan yang mengandung gula ya, terutama ya yang manis-manis itu ya, itu salah. Sebenarnya itu yang menyebabkan juga salah kaprah ya di hadapan orang-orang. Saya kemarin itu saya sempat bertanya kenapa kok ibu itu mengkonsumsi. Saya ada pasien gitu, beliau itu hamil sekitar 9 bulan dan berat anaknya di 9 bulan atau 36 minggu itu sudah mencapai 3.900 ya. Jadi sangat besar sekali. Dan itu hamil pertama. Ya, jadi jadi dia itu ternyata banyak konsumsi gula. Itu yang menyebabkan ibunya bisa menderita diabetes. Itu contohnya sih, contoh-contoh kenapa kok makanan itu berpengaruh. Tapi selain makanan juga banyak hal lain seperti faktor imunologis dan semacamnya, itu juga berpengaruh. Kalau makanan itu mungkin salah sebagian
salah satu sebagian kecil aja dari penyebab aja sih. Jadi nggak semuanya. Semuanya ya. Oke, nanti kita juga bakalan bahas mitos faktanya ya. Ya. Banyak sekali soalnya. Banyak tuh kalau soal kehamilan itu. Tapi tantangan terbesarnya apa sih dok untuk menurunkan angka kematian itu? Sebenarnya tantangan terbesar itu yang untuk menurunkan angka kematian ibu ya, terutama gini, ibu di saya sih karena saya di Pamekasan ya, rata-rata memang saya bilang tidak semua sih, cuman ada beberapa orang itu memang beliaunya itu mungkin tidak tahan sakit ya mungkin ya. Jadi saya harus juga menekankan juga bahwa operasi itu bukan nol resiko ya. Guru saya selalu berkata bahwa beliau selalu mengingatkan bahwa operasi itu bukan nol risiko. Mungkin risikonya jangka pendeknya enak, ibunya dibius, cuman pengennya dibius kan, cuman pengennya dibius gitu. Tapi resiko jangka panjangnya itu sangat besar. Contohnya perdarahan dengan operasi itu, ibunya akan beresiko nantinya terkena itu perdarahan pasca salin yang tadi saya bilang ya, itu salah satu penyebab kematian ibu juga. Yang kedua juga bisa infeksi luka operasi ya. Ya itu ya, juga ada resiko itu. Jangka panjangnya ibunya juga bisa nanti waktu kehamilan berikutnya itu namanya ada perlekatan plasenta, biasanya namanya plasenta akreta. Nah itu yang bisa juga menyebabkan perdarahan dan sampai dengan kematian. Makanya saya sih yang paling menjadi tantangan itu untuk meyakinkan ibu itu lahirlah normal selama ibunya tidak ada indikasi untuk dilakukan operasi ya, itu berbeda. Tapi selama ibunya bisa normal, maka lahirkan dengan normal. Karena yang di atas itu ya Tuhan itu menciptakan dari awal ya, memang lahir ya kodratnya lewat bawah ya. Jadi yang menjadi saya juga mungkin di sini sih saya juga berpesan sih juga ya, maksudnya ya kalau bisa untuk lahir normal maka lahirlah dengan normal, jadi seperti itu. Dan jangan jangan takut gitu ya untuk lahir normal. Jadi kesannya memang yang dipikirkan selalu yang buruk-buruk gitu ya. Jadi ibu hamil itu harus selalu berpikiran yang positif ya. Jadi karena ada hormon stres yang bekerja juga di situ. Semakin ibunya stres, maka juga bayinya akan berpengaruh seperti itu. Jadi ibunya itu diharapkan bisa lahiran normal dengan perasaan itu yang positif. Nah itu juga diharapkan juga lingkungan sekitar itu mendukung. Karena kalau di sini kan biasanya itu ya tanya saudara gitu ya, tanya itu saudara, oh ini nih DSC enak nih, DSC enak nih gitu, nggak sakit segala macam seperti itu. Tapi efek jangka panjangnya ada juga itu sih. Itu salah satu tantangannya. Karena memang itu secara tidak langsung memang akan menaikkan angka kematian ibu ya, karena seksio sesarian tanpa indikasi yang jelas itu bisa menaikkan resiko kematian juga, karena ya perdarahan pasca salin dan semacamnya. Itu guru saya selalu mengingatkan saya seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada nih yang dia harus sesar sih, harus operasi, tapi dia maksa untuk normal. Gitu. Nah, gimana tuh? Itu. Jadi kita itu sebenarnya selalu akan pasti KIE namanya ya, atau memberitahu kepada ibu maupun keluarga ya. Kalau di sini terutama keluarga yang sangat ya, masing-masing kota mungkin punya culture berbeda ya. Tapi kalau di sini kita memang kalau mengedukasi pasien itu memang harus melibatkan keluarga juga.
Dan memang seperti itu harusnya. Cuman biasanya sih keluarga yang kita libatkan sih misalnya cuman suami seperti itu. Kalau di sini kan sampai Semuanya. sampai itu ya, sampai semua gitu ya. Jadi kita biasanya akan libatkan beliau-beliaunya. Kita akan memberitahu bahwa ada resiko bila ibunya itu persalinannya itu lewat bawah. Ibu ini misalnya di persalinan misalnya harus disarankan untuk operasi, itu pasti kita akan memberikan memberitahukan terkait bahayanya itu ya, bahaya kalau misalnya ibu lahir normal, ibu nanti seperti ini. Kalau ibu operasi itu mudorotnya itu lebih kecil. Jadi kita itu selalu bermain, intinya itu kayak di Islam ya, maksudnya Lebih banyak mudarat mana? lebih banyak mudarat mana. Semuanya itu persalinan lewat bawah itu apakah tanpa risiko? Ada risiko. Cuman kita memilihkan dari dua hal ini, risiko mana yang ya itu Sesuai kondisinya ya. betul. Itu juga sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita memilih dua itu kan sebenarnya kita akan memilih mudaratnya lebih banyak sih kalau kita melakukan ini. Belum tentu kita melakukan yang menurut kita lebih baik itu mudaratnya nggak ada mungkin mudaratnya, tapi kecil. Kalau yang ini dia lebih besar. Jadi kita selalu mempertimbangkan untung ruginya. Jadi seperti itu sih. Jadi sama kayak prinsipnya kayak itu, pasti kita akan memberitahu yang jelas kepada ibunya bahwa ada resiko jika ibunya itu untuk lahiran normal bila dia ada kontraindikasi untuk lahir normal. Itu pasti kita akan memberitahukan. Itu aja. Kalau untuk usia amannya perempuan itu bisa batas, anggaplah boleh melahirkan itu sampai usia berapa gitu? Sebenarnya kalau di sini sih kalau di rata-rata sih 35 tahun ke atas itu sudah berisiko tinggi ya. Hal ini akan terus ibunya itu berisiko tinggi itu nanti di atas 40 tahun. Itu baik sesar maupun normal? Ya, baik sesar maupun normal. Kita sebenarnya tidak membicarakan untuk lahirannya ya, tapi kehamilannya, lebih kehamilannya. Jadi kalau lebih dari 35 tahun itu akan banyak terjadi yang namanya komplikasi. Contohnya misalnya yang tadi saya bilang itu sempat preeklamsia atau keracunan kehamilan. Maksudnya tekanan darahnya itu tinggi. Yang kedua bisa berefek di anaknya juga. Jadi anaknya itu bisa Down syndrome ya. Salah satunya itu kelainan kromosom. Jadi hal itu terjadi karena usia ibunya, salah satunya itu karena lebih dari 35 tahun. Apalagi sekarang kalau saya lihat sih banyak yang kebobolan di atas 40 ya. jadi itu kita sih sebenarnya pasti dokter spesialis kandungan itu mungkin dimanapun ya, kalau lebih dari 40 itu rasanya kayak deg-degan gitu ya. Jadi kalau ibunya itu takut gitu. Kalau ibunya bilang, "Dok, saya deg-degan." Saya lebih deg-degan. Saya lebih deg-degan daripada ibu. Iya benar. Ibu hanya pasrah ke saya pasrah ke sini. Ibu nanti kan bilang, "Ibu terserah saya. Masalahnya saya yang dipasrahin, Ibu." Enggak sih, cuma saya bercanda aja, cuman. saya bercanda aja, cuman bercandanya sih, mestinya saya cuman bercandanya sih biasanya sama ibu, "Saya deg-degan dong nanti lahiran saya gimana?" Sebenarnya yang saya sibuk yang lebih tertekan di sini. Karena ibunya itu Nyawa soalnya. ya nyawa dua orang itu kita kita rawat gitu. Itu sih. Kita lanjut ke mitos dan fakta nih ya. Karena mitos fakta juga banyak nih yang beredar. Ada yang terlalu banyak mitosnya, terlalu banyak faktanya. Ya. Nobar, ngobrol bareng pakar. Oke, yang pertama nih, mitos atau fakta. Ibu hamil yang perutnya kecil berarti bayinya tidak berkembang dengan baik. Oh ya. Gimana? Jadi kita harus sebenarnya harus lebih melihatnya itu lebih luas ya. Ini juga
saya sering sih dapat ini. Ada ibu itu datang ke saya itu periksa karena tertekan. Kenapa? Karena sama tetangganya dibilang perutmu kecil itu, kayaknya bayimu kecil banget deh. Yang perlu kita lihat itu juga gak semuanya itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat itu sifatnya subjektif ya. Subjektif itu sama kayak kita melihat orang ganteng sama orang cantik ya, itu ya. Maksudnya ya menurut saya ganteng, menurut itu. Jadi subjektif sifatnya. Dan apakah yang kecil itu pasti kecil? Enggak. Bagi orang yang tinggi, ya mungkin perutnya terlihat kecil ya. Ya karena dia tinggi. Perutnya sama-sama 20 minggu dijajarin sama yang kurang tinggi. Sebenarnya itu seperti itu. Ya pasti yang kurang tinggi kelihatan lebih gede. Yang tinggi kelihatan lebih kecil. Jadi kita harus memastikannya apa? Pertama ada pemeriksaannya itu TFU namanya ya, atau tinggi fundus uteri. Itu kita bisa lihat di situ. Itu biasanya bisa dilakukan di bidan pun bisa, atau di vaskes pertama bisa. Atau kalau ibunya mau, wah saya kepikiran banget nih. Maksudnya karena apa, kepikiran itu mental ya. Jadi ibunya itu bisa nggak tidur gara-gara Pemicu semua. gara-gara omongan tetangga itu ya. Mungkin tetangganya pedes sekali itu ya ngomongnya. Bisa jadi faktor resiko. Besar. Ini kayak ibunya itu boleh ibunya itu periksa kehamilan gitu ya. Misalnya kita lakukan USG. Sebenarnya kita lakukan USG juga ya biar ibunya itu marem ya. Kalau bahasa Jawa itu marem itu apa? Tenang. Jadi karena yang kita harapkan ya makanya kita itu di kedokteran itu nggak bisa strict ke teori itu, kita itu nggak bisa karena yang terjadi di lapangan memang nggak sesuai sama teori semua. Jadi itu kenapa kedokteran itu namanya art itu seni. Jadi kita memperlakukan satu pasien sama pasien lain itu berbeda. Anggaplah kita membujuk ibunya, ya sudah Bu ya kita periksa aja lah biar ibunya itu nggak stres gitu kan. Ibunya cuma pengen tahu kan beratnya normal apa enggak kan, kayak gitu aja sih ya. Apakah tadi balik ke pertanyaan apakah mitos itu mitos ya? Jadi lebih ke mitos ya. Memang ada yang kecil, memang kecil itu ada, namanya pertumbuhan janin terhambat, itu memang ada. Cuman tidak semuanya itu seperti itu. Memang kalau mau lebih pastinya ya kita periksa USG itu seperti itu ya, atau kita periksa ultrasound gitu untuk memastikan memang benar kecil atau tidak, seperti itu sih. Terus kira-kira mitos atau fakta nih dokter, kalau ibu hamil mengalami morning sickness yang berlebih itu pertanda janinnya nggak baik. Oh iya. Ini sebenarnya sih morning sickness yang sickness itu ada penelitian terbaru itu bahkan bilang bahwa morning sickness itu menambah proteksi ya dalam kehamilannya. Jadi tidak selamanya ibu itu yang morning sickness itu berbahaya gitu ya. Takutnya muntah-muntah, takutnya ini anak saya ada kelainan dan segala macamnya gitu ya. Tidak selamanya seperti itu. Bahkan ada penelitian malah itu sifatnya protektif terhadap kehamilannya. Itu seperti itu. Cuman bila ibunya itu morning sickness yang berlebihan sekali ya, maksudnya berlebihan sekali sampai ibunya tidak bisa makan, sampai lemas banget, itu mungkin akan berbahaya bagi kehamilannya. Karena apa? Karena ibunya status hidrasinya atau status cairannya itu jadi kurang. Jadi itu memang nanti yang menyebabkan kehamilannya itu terganggu bukan gara-gara morning sickness-nya, tapi efeknya dari morning sickness itu kekurangan cairan atau dehidrasinya. Betul, itu sih. Berarti mitos ya dokter ya. Kan mitos dari tadi. Oke, lanjut lagi. Mitos atau fakta nih dokter. Kalau orang hamil terus dia suka makan makanan yang sehat tapi jarang kontrol, itu bener nggak? Mitos atau fakta? Sebenarnya kayak gini. Nah ini jika ibunya itu mengkonsumsi makanan yang sehat, kita itu bermainnya lebih ke asumsi ya. Jadi ini asumsi. Jadi jika ibu itu mengkonsumsi makanan yang sehat, maka kita harapkan berarti gizi yang kepada janin pasti terpenuhi. Cuman bukan berarti ibu itu aman ya.
dalam tanda kutip. Tidak 100%. Tidak 100% aman. Bisa jadi apa? Karena ada program pemerintah itu juga kan memeriksakan panel infeksi ya, kayak sifilis contohnya, hepatitis dan HIV. Yang mana itu atau HIV ya. Jadi yang mana itu kan dapatannya bukan cuman gara-gara makanan aja. Bisa saja beliaunya sudah hepatitis dari sebelumnya. Nah itu. Jadi ya belum tentu ibunya itu aman, atau begitu pula sudah punya penyakit sifilis sebelumnya, jadi kan belum tentu aman. Jadi kalau itu sih lebih ke mitos ya, mungkin ya lebih condong ke mitos, karena memang harus kontrol meskipun beliaunya makannya itu yang baik-baik, maksudnya yang sehat-sehat, belum tentu aman itu sih. Karena memang ada faktor yang lain. Oke, jangan karena jarak dan waktu males malas untuk kontrol juga. Dan saya rasa sih, saya rasa juga program pemerintah saat ini juga bagus ya. Maksudnya dari puskesmas pun kadang-kadang ada bidan-bidan desa juga ya, yang turun-turun ke sudah mulai edukasi ke masyarakat juga itu sih. Terus dokter, berarti untuk melahirkan secara normal itu lebih aman dibandingkan melahirkan secara sesar dalam semua kondisi ibu hamil? Oh ya, jadi seperti ini. Kondisi kita menentukan pasien itu lebih condong ke normal atau lebih condong ke operasi, itu kita juga harus memperhatikan beberapa hal juga ya. Ada mungkin salah satunya kita lihat itu kelainan letak lah, yang pastinya misalnya pasti dioperasi itu lintang gitu ya. Pada kondisi lintang itu kan posisi janin melintang seperti ini ya, jadi kan tidak bisa dilahirkan secara normal. Jika ibu itu memaksa untuk lahir normal, maka bayinya nanti yang beresiko, betul, seperti itu. Maka kalau saya ditanya apakah normal itu lebih aman daripada sesar, ya saya juga mengacu ke guru saya juga ya. Selama indikasi jelas untuk melakukan tindakan operatif itu selama indikasi normalnya itu kuat ya, pasti dia lebih aman. Karena Tuhan pun menciptakan kita untuk lahirnya lewat bawah. Tapi bila ibu itu ada kondisi di mana tidak memungkinkan untuk lahir normal, mungkin sesarlah yang terbaik. Jadi memang setiap orang tidak bisa kita pukul rata. Ya, jadi setiap orang pasti mempunyai faktor resiko sendiri. Jadi saya sering dapat itu kayak gini, soalnya orang itu selalu membandingkan sama tetangga ya. Iya, benar. Karena rumput tetangga itu pasti lebih hijau gitu ya. Padahal rumputnya sendiri itu sudah hijau, tapi kalau ngelihat ke sebelah gitu rasanya itu kayak hijau aja, kayak ngerasa kurang aja kayak gitu ya. Tetangga saya duduk bisa lahiran normal, masa saya nggak bisa? Saya selalu bilang, masalahnya posisi janinnya itu normal Bu, yang ibu mungkin tidak normal, atau bayi janinnya yang itu normal Bu, yang ibu terlalu besar misalnya. Kayak kemarin itu ada saya itu dapat kasus itu hamil pertama itu 4.900. Wow. Nah itu tiba-tiba datang saya, dok, saya mau lahiran normal. Aduh Bu, mohon maaf saya kalau disuruh hitung-hitungan gitu ya, saya mohon maaf Bu, saya tidak mau untuk lahirkan normal. Mungkin ini lebih ke nggak bisa ya Bu, karena memang waktu dilakukan pemeriksaan memang kepala janin itu tidak masuk ke jalan lahir ya. Itu kemungkinannya mungkin ya karena anaknya terlalu besar gitu ya. Jadi ibu-ibu seperti itu ya pasti saya akan sarankan untuk dilakukan operasi ya, itu selama indikasinya jelas. Mana yang lebih aman ya sesuai indikasinya. Kalau selama indikasinya lebih aman, misalnya ibu itu saya paksakan untuk lahir normal, wah saya nggak bisa kebayang itu kan gimana. Jadi kalau kita balikkan ke kodrat aja, kodratnya memang dilahirkannya memang dari dulu lewat bawah ya, berarti ya Tuhan juga sudah tahu bahwa lahir lewat bawah lah yang terbaik bila tidak ada tidak ada kontraindikasi ya untuk lahir bawah ya. Itu sih. Berarti memang fakta ya, lebih ya, secara umum ya secara umum. Oke. Dan memang
Kayaknya dari tadi high leg-nya tetangga deh yang jadi faktor. Iya, tetangga. Emang Enggak, mulut ya, tetangga, tetangga, lebih ya. mendominasi. Tetangga. Lingkungan ya. Lingkungan, lebih ke lingkungan sih. Saya mungkin lebih highlightnya ke si lingkungan ya, lingkungan sih. Oke, lanjut lagi mitos atau fakta nih dok. Kalau orang hamil itu nggak boleh olahraga. Iya, ya nih ini nih juga Nah. tetangga ada nih gitu. Oh gitu. Jangan terlalu olahraga nanti Nanti janinnya gini. bermasalah. Oh iya ya. Sebenarnya mitos fakta. Jadi kita itu ada panduan ya. Itu panduannya dari Amerika sih. Jadi yang saya pernah baca itu dari panduan dari Amerika itu apakah boleh sih sebenarnya ibu hamil itu physical activity atau aktivitas olahraga lah atau aktivitas fisik ya. Boleh. Jadi dan disarankan ya. Jadi disarankannya memang dia intensitasnya harus ringan sedang ya, tidak boleh jangan lari juga ya. Jadi jangan lari maraton maksud saya ya. Jangan lari maraton ya. Jadi lebih ke biasanya kita sarankan selama 30 menit ya. Itu dalam seminggu minimal 3 kali. Ya, jadi sih minimal ya. Kalau lebih pun gak ada masalah. Selama yang paling terpenting intensitasnya itu ringan sedang. Jadi apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah untuk lakukan olahraga seperti itu ya. Cuman yang harus diperhatikan adalah intensitasnya harus ringan sedang ya. Jalan cepat gitu. Oh, jalan cepat boleh? Boleh jalan cepat. Kalau lari mungkin kita harus tahu dulu larinya berapa gitu ya, karena berkilometer jadi takutnya jadi high intensity soalnya jadinya itu seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Boleh Di berarti ya. trimester berapa pun? Di trimester berapapun. Oke. Ting ringan. Ringan sedang. 30 menit selama dalam seminggu 3 kali minimal ya. Baik. Sekarang kan musimnya USG ya, kita kan penasaran sama bayi-bayinya gitu. Kira-kira kalau ibu hamil terlalu sering di USG itu baik nggak sih dokter gitu? Sebenarnya kalau kita bicara USG dulu ya, mungkin itu gelombangnya lebih nggak stable ya. Jadinya gelombang suaranya itu tinggi. Itu yang bisa mengakibatkan harm bagi anak. Harm itu maksudnya apa ya? Sesuatu yang buruk bagi anaknya bila USG gitu. Cuman kalau saya ini nggak mau meng-highlight jenis USG-nya apa, cuman kalau USG yang zaman sekarang itu relatif lebih aman ya jadinya tentu. Cuman perlu diperhatikan juga jangan juga setiap minggu meminta USG ya. Jadi kita sih biasanya rata-rata kecuali sangat berisiko tinggi ya pasti ada beberapa hal itu bahkan nggak seminggu, ada yang 3 hari sekali itu untuk memastikan ketubannya aman apa enggak, itu seperti itu bisa terjadi, bisa saja terjadi, bisa saja. Cuman tidak perlu terlalu sering bila tidak ada indikasi untuk dipercepat. Misalnya kayak anaknya nih yang tadi saya sempat katakan ada pertumbuhan janin terhambat, itu kan harus dievaluasi terus secara berkala seperti itu. Tapi ya juga jangan seminggu minta 3 kali gitu ya maksudnya. Terlalu hati-hati. Iya, terlalu hati-hati mungkin ya. Cuman kalau itu berhubungan memang disarankan oleh dokternya jangan, nggak ada masalah. Memang kita memiliki pandangan masing-masing ya, bukan pandangan masing-masing, lebih ke preferensi masing-masing kan, karena tiap pasien kan berbeda. Wah ini kayaknya akan berbahaya nih kalau ibunya di USG-nya per 1 minggu kayak gitu ya, mungkin bayinya nanti takutnya terjadi apa-apa, ya udah saya per 3 hari misalnya sampai aman. Itu pernah terjadi. Cuman rata-rata sih kalau bisa sih paling cepat itu 2 minggu lah. 2 minggu ya seperti itu normalnya. Lanjut nih, mitos atau fakta. Seandainya orang itu pasiennya itu operasi, apakah anak kedua itu bisa normal atau operasi lagi? Oh ya, jadi ya saya memang apakah harus operasi, saya sih tahunya bahwa ada namanya VBAC ya. Jadi VBAC itu vaginal birth after cesarean. Jadi kita bisa melakukan persalinan normal juga ya. Maksudnya secara normal itu setelah operasi. Memang bisa ya. Cuman mungkin yang
harus diperhatikan ya. Kalau beratnya sudah 4 kilo gitu ya jangan dicoba ya. Ya soalnya saya kalau ngomong takutnya nanti diartikannya itu ditelan bulat-bulat gitu ya. Jadinya terus misalnya ya sungsang juga kayak gitu. Nanti katanya boleh nih ya, cuman kita nanti akan periksa sih seandainya itu eligible untuk dilakukan persalinan lewat bawah sih, insya Allah sih bisa. Dan alhamdulillah ada beberapa pasien yang berhasil melakukan itu. Jadi alhamdulillahnya sih seperti itu ya. Jadi itu juga sekaligus untuk menurunkan angka SC juga sih secara ya, tapi nggak cara signifikan sih, cuman kita bisa menurunkan angka SC dengan cara ada VBAC itu, jadi bisa dilahirkan lewat bawah tapi sesuai sama indikasi ya itunya ya. Nah kan kalau ibu hamil tuh biasanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah kira-kira kalau ibu hamil banyak mengkonsumsi minum-minuman dingin atau makan makanan dingin itu bisa membuat janinnya tuh lebih besar tuh kan? Oh Bener iya. nggak sih dokter? Ini sebenarnya saya harus ini dulu ya, harus luruskan dulu. Ini kasihan nih saya soalnya sama S itu kasihan saya. Itu Dikambing hitamkan. itu dia difitnah 7 turunan kayaknya itu ya. Itu kalau dia mau nuntut bisa itu. Itu pencemaran nama baik itu kayaknya ke S-nya ya. Jadi sebenarnya ibu hamil itu apakah boleh minum air es? Itu boleh ya, air mineral ya, tapi ya air mineral ya. Berarti es krim? Wah itu tinggi sekali Beda gulanya ya, lagi. beda ya. Tapi kalau air mineral yang biasa ditanyakan sih ke saya, dok saya boleh nggak minum air mineral dingin? Tapi dingin dok, soalnya saya itu panas rasanya badan itu kalau orang hamil itu memang basal metabolic rate atau apa ya metaboliknya itu naik memang. Akhirnya jadi menghasilkan panas, gerah pasti itu. Kalau saya bilang nggak boleh, ibunya nanti akan mencari pelampiasan lain gitu ya. Maksudnya aman sih kalau mengkonsumsi, memang kan ibu hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi cairan yang cukup ya, terutama air putih ya, air mineral gitu ya. Itu kalau bisa di atas 2 liter ya, kalau bisa ya di atas 2 liter itu aman. Nah kalau saya itu melarang ibunya, nah ibunya itu pasti akan yang lain. Oh yang nggak boleh air es, oke. Saya mau es teh aja gitu ya. Wah ini malah tambah repot ini saya. Jadi saya selalu bilang bahwa air mineral boleh bu, karena itu tidak menyebabkan anaknya besar. Yang menyebabkan anaknya besar itu adalah ibu yang konsumsinya dengan gula. Intinya yang berkonsumsi dengan gula. Pokoknya sesuatu yang manis itu bisa menyebabkan anaknya besar. Dan tidak cuma besar anaknya yang ditakutkan, juga ibunya kalau mengkonsumsi manis yang berlebihan, itu ibunya bisa menderita diabetes yang tadi saya bilang itu, dalam kehamilan terutama. Nah, diabetes dalam kehamilan itu juga berbahaya. Ya, ini juga sekalian di sini saya juga mau menyampaikan bahwa diabetes dalam kehamilan itu bisa menyebabkan, kalau dia parah ya, itu bisa menyebabkan namanya sudden death. Sudden death itu anaknya meninggal di dalam kandungan tanpa ada aba-aba. Itu tanpa, kan selama ini dari masyarakat kalau misalnya ada bayinya meninggal di dalam kandungan pasti yang ditanya seperti lebih ke apa ada lilitan ya dok ya, itu ya, itu tidak mesti ada lilitan. Jadi kalau ibunya punya diabetes gestasional itu atau diabetes dalam kehamilan, itu akan beresiko untuk anaknya meninggal di dalam kandungan tanpa aba-aba. Jadi tiba-tiba meninggal aja, itu namanya sudden death. Nah itu yang ditakutkan. Makanya makanan itu, hal kecil dari makanan aja itu bisa berpengaruh sebesar itu, seperti itu sih. Dan saya tahunya di sini saya sudah ada beberapa kejadian ya, jadinya saya pernah cek waktu itu ibunya itu, kok saya meninggal, anak saya kok meninggal di dalam kandungan waktu 9 bulan, itu kan lebih nyesek ya, karena ya di 9 bulan. Ternyata waktu saya cek gula darahnya 300 dan itu nggak diterapi dari awal. Nah itu ya, maksudnya sekarang kita soalnya banyak mengkonsumsi minuman manis ya, sangat gampang didapatkan ya. Mungkin kalau orang zaman dulu itu sulit ya untuk mendapatkan itu ya, tapi kalau zaman sekarang gampang sekali itu ya,
kayak pemanis buatan gitu-gitu ya, gampang sekali mendapatkannya. Makanya kejadian diabetes itu juga meningkat dalam kehamilan. Itu sih salah satu yang saya selalu bilang, Bu, jangan suka konsumsi yang manis-manis itu ya. Yang kedua juga konsumsi nasi yang berlebihan itu juga ya, berlebihan ya saya bilangnya. Betul, karena nasi itu kan karbohidrat ya, karbohidrat nanti jadi gula, jadi sama saja sih sebenarnya. Makanya itu harus diatur supaya janinnya juga baik dan ibunya nggak menderita diabetes. Itu sih, sekalian saya juga alhamdulillah sih saya dapat kesempatan itu untuk share. Kalau lewat video kan lebih Iya benar. lebih banyak, jadi saya nggak perlu satu-satu. Berarti terpecahkan ya samping kita soal. Iya sebenarnya ya pastinya apakah boleh selama itu air mineral itu tidak ada masalah. Jadi ibunya boleh mengkonsumsi air mineral dingin itu tidak ada masalah ya. Karena sebenarnya bukan esnya ya, tapi gulanya ya dokter. Ya, kan biasanya kan kita yang kita takutkan kan gula yang terkandung di dalamnya kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ada pakai susu kental manis plus gula gitu ya, itu kan double ya. Itu kan sama kayak waktu saya ngekos dulu ya, misalnya nasi sama mie gitu ya. Double ya. Double ya. Ini mie-nya 2 lagi. Ya, mie-nya double terus sama plus nasi gitu ya. Itu kenyang itu seharian. Tapi itu juga berlaku untuk postpartum juga. Iya. Jadi apa itu mengkonsumsi Yang dingin itu. No ya, sama. Jadi sebenarnya kalau postpartum itu mungkin efeknya lebih ke ibunya ya, mungkin ibunya yang kita takutkan itu intinya segala sesuatu yang berhubungan sama gula itu akan berefek ke ibu sih, yang paling dapat perpotongannya itu ibu. Ibunya ya bisa nanti waktu tidak hamil ya kena diabetes kayak gitu ya. Jadi sih seperti itu. Jadi yang saya tahu memang harus diatur ya, jadi tidak boleh terlalu berlebihan, karena kan kalau di agama yang berlebihan itu tidak baik ya. Sama sih seperti itu. Nah terus nih dokter, kira-kira mitos atau fakta kalau orang hamil itu banyak makan ayam bikin gatel? Wah itu ya ini terutama sih kayaknya yang saya pernah tahu itu kalau setelah operasi gitu ya, atau setelah lahiran normal gitu, terus beliaunya ada lukanya di jalan lahirnya, itu ada lukanya, katanya bikin lukanya itu benyek itu gatel ya kayak gitu ya. Itu mitos ya. Jadi makan ayam itu dia mengandung protein ya. Jadi intinya sih di ayam kayak sapi gitu ya, itu dia mengandung protein. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah proteinnya yang dari ayam itu. Seseorang itu bisa gatal, itu bisa jadi beliaunya itu mungkin punya alergi ya terhadap makanan tertentu ya. Jadi misalnya dari sebelum hamil beliaunya memang nggak bisa makan ayam, habis itu makan ayam pasti gatal. Jadi selama tidak ada alergi sebelumnya, itu memang disarankan terutama untuk menambah asupan protein itu ya dari ayam ya. Jadi memang kalau itu sih lebih ke mitos ya, kecuali pada kondisi alergi ya, tapi itu condongnya ke mitos. Kalau nggak makan ayam makan apa gitu ya maksudnya. Paling sering ayam gitu. Iya, paling sering ayam kan. Paling umum itu. Ya, saya pernah dapat pasien itu, saya soalnya bilang waktu itu, Bu, makan daging makan daging sapi. Enggak, mahal dong. Oke. Makan ayam. Enggak, katanya gatel. Ibu makan apa terus kan? Saya kan ibu terus makan apa kan kurang, jadi asupan proteinnya itu juga tidak baik ya. Harus seimbang lah ya. Iya, betul. Betul. Tapi kalau ada juga nih yang beredar nih, kalau minum jamu bisa bikin
nggak, ketubannya apa namanya, keruh. Gitu ya. Itu lebih ke mitos sih ya. Itu Nggak ngaruh ya berarti ya, jadi jamu. nggak ngaruh. Jadi kita itu ketuban keruh itu kita harus tahu dulu keruhnya itu seperti apa. Jadi ketuban itu efeknya itu biasanya itu dari ibunya sih. Misalnya nih ibunya itu punya infeksi rahim waktu hamil gitu ya, infeksi di rahimnya waktu hamil, pasti ketubannya kehijauan, pasti itu kayak gitu ya, warnanya kuning kehijauan seperti itu kan, normalnya dia bening ya intinya, dia jadi kuning kehijauan karena ada infeksi rahim. Atau yang kedua, anaknya itu gawat janin sehingga itu bisa menyebabkan ketubannya jadi warna hijau, atau kalau bahasa kedokteran mekoneal namanya itu. Nah itu tidak disebabkan langsung dari makanan ya, jadi itu. Dan jamu itu juga harus kita pahami dulu, jamu yang dikonsumsi itu apa. Jadi alangkah lebih baiknya memang kalau memang jamu itu terutama yang bentuknya Sasetan. ya sasetan itu yang kita tidak tahu kan sebenarnya itu ya, itu lebih baiknya memang agak dihindari ya, terutama waktu hamil, karena kita kan nggak tahu kandungan pastinya itu campurannya itu apa gitu ya, kecuali kita kalau cuman herbal kayak kunyit dan segala macam itu kayak gitu ya, itu relatif lebih aman gitu sih. Dan mitos atau fakta nih dokter, kalau bayi yang terlilit tali pusar itu bisa menyebabkan kematian ke bayinya. Dari kita lihat dulu sebenarnya lilitan tali pusatnya itu dia seperti apa. Kadang ada yang erat, kadang ada yang longgar. Selama itu longgar, itu tidak menyebabkan kematian bayi langsung, terutama di dalam kandungan ya. Yang karena kalau kita balik yang tadi, saya sebenarnya sudah agak nyinggung yang pertama ya. Jadi meninggal di dalam kandungan itu yang jadi apanya itu ya, yang jadi pemicunya atau ya, yang menyebabkan itu belum tentu dia dari lilitannya. Bisa saja beliaunya punya gula darah yang tinggi yang tadi saya bilang itu ya. Jadi sehingga bisa menyebabkan kematian di dalam kandungan. Atau juga bisa namanya hypercoiling ya. Hypercoiling itu dia ininya apa ya itu ya, tali pusatnya itu melintir, bukan ngelilit ya, tapi melintir itu lebih melintir itu sehingga aliran darah dari ibu ke anaknya itu jadi terhambat karena melintir itu. Nah itu bisa menyebabkan kematian. Jadi nggak selamanya, dan saya dapat kasus itu 2 itu ya, yang tadi itu yang melintir itu, jadi melintirnya itu ya memang tali pusat itu dia bentuknya kayak spiral gitu, tapi melintirnya itu terlalu banyak. Ya namanya hypercoiling, jadi terlalu banyak, akhirnya aliran darahnya jadi kan terhambat. Itu karena kenapa dokter kok bisa gitu? Apa karena memang gerakan janin, jadi gerakan janin, dan kita memang nggak bisa kontrol ya gerakan janin itu ya, memang kita nggak bisa kontrol. Sama kayak di sini saya sekalian nyambung, apakah anak saya itu gimana dok cara melepaskan lilitan? Nah itu ini sekalian saya tambahin sendiri nih, jadi saya tambahin sendiri karena itu banyak ditanyain ke saya, gimana dok anak saya ini sudah lilitan nih, gimana dok biar lepas, saya harus makan apa? Waduh itu saya ini makan apa ya, karena memang itu tidak bisa kita kendalikan ya, itu memang pure dari attitude janin atau gerakan janinnya. Jadi kita tidak bisa mengontrol itu, memang itu dari janin yang bisa bikin melilit ya, gerakan janinnya yang aktif itu sehingga bisa terlilit gitu. Itu apakah bisa menyebabkan kematian? Bisa jadi kalau yang lilitan itu bila lilitannya mungkin erat dan mungkin dia lebih dari 1, misalnya 2 atau 3 itu di leher. Intinya sih karena anak itu mungkin di dalam kandungan napasnya sementara nggak pakai paru-paru ya, napasnya kan dari sini. Jadi bukan kayak kita yang dicekek terus habis itu meninggal gitu ya. Jadi lebih ke kenapa kok lilitan lebih dari 1 rata-rata meninggal itu lebih tinggi. Apakah lilitan 1 itu aman? Nggak mesti. Kalau lilitan 1 itu
erat ya jadi nggak aman. Cuman rata-rata itu lilitan lebih dari satu itu 2, 3 dan semacamnya itu kan dia bisa menekan kan, jadinya aliran darahnya jadi nggak lancar. Intinya sih aliran darah ke tali pusatnya itu lancar atau tidaknya, bukan gara-gara. Cuman orang-orang kan mikirnya kayak hukum gantung gitu kan, mungkin ya itu ya meninggalnya ini gara-gara lilitan ini anaknya kayak nggak bisa napas. Oke. Baik Pak. Saya pasti akan selalu, enggak sih, saya bercanda aja, cuman saya itu kadang ya tidak selamanya sih seperti itu. Ya, itu sih. Tapi kalau sudah kayak gitu, itu pasti operasi atau? Jadi seperti ini, kita sebenarnya memutuskan untuk operasi atau enggak. Apakah semua lilitan itu kita operasi? Tidak semuanya kita operasi ya. Saya bahkan guru saya selalu mengajarkan saya. Guru saya itu bilang bahwa lilitan tali pusat itu bukan merupakan indikasi dari operasi ya. Jadi apalagi kalau lilitannya mungkin satu kali terus longgar gitu ya, insya Allah sih bisa lahirannya normal. Toh nanti pun lahir waktu itu nanti lahiran gitu ya, kita bisa memotong tali pusatnya itu lebih awal. Itu juga bisa. Maksudnya ada solusi di antara itu. Lalu sebelum dilakukan persalinan kita biasanya memeriksa namanya NST atau non stress test, itu juga bisa kelihatan kok di situ kalau misalnya ada lilitan atau apa, itu kan bayinya jadinya gawat janin jadinya. Tak jantungnya tiba-tiba turun seperti itu ya. Itu juga bisa. Cuman kalau dikatakan apakah itu harus dioperasi, tidak harus dioperasi ya, tidak selamanya dioperasi. Oke, terakhir nih dokter, mitos atau fakta ya, kalau misalkan orang makan ikan kakap itu bisa merubah posisi plasenta. Ini nih Itu kakap tuh enak. Ya. Ini yang saya harus yang harus saya luruskan juga ini. Jadi kalau misalnya saya lebih ke bercandaan saya sih, kasihan ikan yang lain gitu ya, maksudnya nggak dimakan, maksudnya jadi nganggur gitu ya jadinya ya, kok ikan kakap ya, maksudnya nanti jadi best seller dia ya, terus langka ya kalau bisa kayak gitu. Enggak sih, jadi lebih ke mitos ya. Jadi tidak ada ikan atau makanan pun yang bisa merubah posisi dari plasenta, karena plasenta itu sifatnya melekat ya. Jadi itu dia melekat, jadi dia itu melekat itu nanti sistemnya itu kayak balon gitu ya. Jadi awal mungkin ada di bawah gitu ya, karena bayi itu tambah gede dia kan naik. Nah tapi bukan berarti dia berpindah ya, berbeda ya, tempatnya tetap sama, dia melengket tapi dia naik ini. Kalau pindah itu kan kesannya dari sini terus dia jalan tek ke atas gitu ya. Wah itu Hebat sekali. hebat sekali sih. Maksudnya kalau kayak gitu memang nggak ada penyakit namanya placenta previa, itu ari-ari di bawah itu ya, nggak ada itu. Wah ibunya saya suruh makan kakap aja. kalau itu bisa, cuman intinya sih nggak bisa. Mitos berarti ya? Mitos ya. Terakhir nih. Ada lagi? Ada di kepala nih. Mitos atau fakta dokter, kalau ibu hamil banyak mengkonsumsi cumi-cumi katanya bikin jadwal lahirnya itu semakin mundur dan anaknya jadi hitam. Wah. Ini ya. Cumi-cumi selain kakap, cumi-cumi dokter. Waduh, itu jadi best. Oh enggak jadi best seller itu ya, karena anaknya Banyak nggak mau nanti. lebih banyak nggak mau ya. Itu kasihan juga jadi cuminya ya. Jadi intinya itu kalau cumi itu relatif aman ya untuk dimakan untuk ibu hamil itu ya. Sekalian di sini kan rata-rata ada yang takut ya ibu hamil itu. Karena cumi itu jalannya mundur. Ya jalannya mundur. Jadi persalinannya juga mundur Iya, ya. mundur. Wah, itu enggak sih, lebih ke mitos ya jadinya ya. Karena enggak ada makanan apapun yang bisa menyebabkan mundur ya. Mundur waktu persalinannya. Jadi tidak ada makanan apapun yang bisa menyebabkan mundur. Jadi apakah
bisa jadi hitam gara-gara tintanya Iya, itu ada ya. tintanya. Oh iya. Terus kalau mau putih minum susu. Banyak sih. Ya, gitu ya. Itu sebenarnya lebih ke genetik sih. Jadi genetik itu yang berpengaruh ya. Jadi nggak ada hal yang bisa membuat anak itu menjadi lebih hitam atau lebih putih. Itu memang apalagi di dalam kandungan ya, itu tergantung genetik bapak dan ibunya, bukan tergantung makanan apa yang dikonsumsi. Saya pernah ditanya itu gimana kalau konsumsi air kelapa. Iya, bisa jadi putih bening. Putih gitu kan. bening gitu ya, apalagi kalau sama dagingnya itu putih gitu jadi putih. Wah, itu kalau seperti itu ya saya Minum itu aja buat ya. minum itu aja. Nggak usah Jangan ibu hamil. Saya aja yang minum. Nggak usah perawatan dokter. Jadi naik tuh nanti ke lapangan. Jadi up lagi nih ke taman. Bukan 10.000 nanti. Oh, ini jualnya lebih tinggi nih, jadi 2 kali lipat nanti. Ternyata mitos-mitos dulu itu hampir sama ya. Nah, karena memang padahal dulu nggak ada sosmed banyak, tapi Dan itu menyebar. berkembang sampai sekarang loh ya. Iya, betul. Itu kalau itu mitos, dan itu kalau misalnya dia itu mitos itu ya, itu apa itu yang dibilang tadi ya, contohnya kayak es itu karena dia sudah dari zaman dulu itu bisa tuntut ganti rugi. Kayak pencemaran nama baiknya Di terlalu kulkas itu pembuat itu apa pencemaran nama baiknya lama soalnya itu 7 turunan lebih itu ya kayaknya itu. Itu bisa dituntut itu kayaknya itu esnya itu. Oke, thank you banget untuk Dokter Angga udah share ilmu-ilmu yang paling penting juga, dan kita juga bisa tahu ya mana yang mitos dan fakta. Ternyata banyak mitosnya nih yang kita Iya tanya. ternyata. Oke, dan juga kita mau ngucapin nih karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Ibu. Berarti kita mau ngucapin Selamat Hari Hari Ibu. Ibu. Nah, sebelum kita tutup nih dokter, Heeh. mungkin ada yang bisa disampaikan untuk yang nonton. Dan pas di momentum Hari Ibu ini Iya. dokter. Saya bukan lebih ke quote ya, saya lebih ke apa ya, menyampaikan apa ya, kekaguman ya, itu ya. Maksudnya ibu itu menurut saya itu orang yang kuat ya, menurut saya ya. Karena di hamil itu beliau sebenarnya itu mempertaruhkan nyawa ya, jadi nyawa bagi dirinya, bagi anaknya. Saya cuman bilang sih, ibu di manapun itu di seluruh dunia itu hebat. Itu aja sih dari saya, lebih ke apresiasi sih. Saya kalau quote, saya mungkin saya nggak pandai apa ya, merangkai kata gitu ya. Meli Guslo jadinya. nggak pandai merangkai kata, cuman saya hanya bilang bahwa ibu di seluruh dunia itu hebat. Jadi buat semua orang ya sayangi ibunya ya, maksudnya karena beliau itu bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa effort. Beliau effortnya sangat tinggi sekali, makanya saya sangat apresiasi ya. Saya jadi ingat mama saya. Jadi lebih deep nih ya jadinya. Emang kalau kita bahas tentang ibu tuh nggak akan pernah ada habisnya ya dokter ya. Mulai dari kita di dalam kandungan pun effortnya juga luar biasa sekali, sampai beliau pun nggak ada pun mereka tetap kayak ada gitu ya buat kita gitu. Begitu pentingnya sekali peran ibu buat hidup kita. Benar. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya yang sangat sibuk. Baru terlaksana kita ngobrol-ngobrol soal ini baru sekarang ya. Padahal kontraknya tahun lalu sudah baru terrealisasikan gara-gara Mbak Mira. Oke, thank you banget, dan semoga apa yang kita obrolkan sekarang ini bisa bermanfaat buat yang nonton, dan tentunya orang-orang juga bisa lebih paham yang mana yang mitos dan mana yang fakta. Oke, dan juga buat sobat RTV yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Tetap semangat dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.